Halo teman-teman, kembali lagi di channel Lapak Viral, di mana channel ini akan membahas berita-berita yang sedang viral di Indonesia atau di internasional. Oke, berita kali ini yang sedang viral dan banyak diperbincangkan di Instagram. Ya, tadi saya sempat scroll sebentar di Instagram, ternyata saya menemukan berita ini teman-teman, yaitu 6 polisi di Kalsel terdeteksi narkoba. Cuma disanksi sholat berjamaah di musola. Jadi ada 6 polisi atau oknum polisi yang dia terindikasi narkoba, kemudian hanya disanksi sholat 5 waktunya. Ini memang agak lucu dari berita ini, karena ada polisi terus juga terkena kasus narkoba dan hukumannya cuma sholat ya. Terus juga teman-temannya di sini juga lucu teman-teman. Di sini ada yang komen sholat dijadikan sanksi, selama ini nggak pernah sholat atau gimana ini. Terus kemudian ada yang komen lagi, nah, biar komennya tidak agak berbahaya ya. Nah, sholat kan kewajiban kok jadi sanksi. Nah, ini teman-teman rata-rata seperti ini. Ini ada juga komen sanksinya ke anak SD di rumah. Dan seterusnya teman-teman nanti bisa lihat langsung ditanya di suara.com. Oke, sekarang setelah saya mengetahui berita ini, langsung saya lakukan validasi teman-teman. Apakah memang benar berita ini tuh ada ya di portal berita resminya? Apakah ternyata di portal berita resminya itu ada dengan judul positif narkoba, 6 polisi di Kalsel cuma disanksi wajib sholat 5 waktu dia berjamaah. Memang benar sih, salah satu cara untuk menghindarkan kita dari kejahatan narkoba atau penggunaan narkoba adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Cuman karena ini oknum polisi, jadi agak lucu aja beritanya. Kemudian saya validasi juga ke portal yang lain, yaitu di Kompas. Di Kompas juga ada. Di Kompas itu dengan judul 6 polisi di Kalimantan Selatan positif narkoba disanksi pembina jasmani dan rohani. Dan ini diupload di tanggal 25 Mei 2025. Kalau di suara itu diupload tanggal 27 Mei 2025. Nah, untuk memvalidasi dari suara dan Kompas, saya juga mencari berita di Jawa Post. Ternyata di Jawa Post juga ada. Dan uploadnya di tanggal 26 Mei 2005 dengan judul 6 polisi positif narkoba dihukum sholat 5 waktu dan olahraga 3 kali sehari. Olahraga 3 kali sehari memang mungkin untuk menghindarkan dari kecanduannya mungkin. Kemudian dari 3 portal ini saya validasi lagi ya, biar lebih valid. Pembanding keempatnya adalah di antara portal Kalsel. Di sini dengan judul 6 anggota Polres HST ditemukan positif narkoba. Ini uploadnya di tanggal 25 Mei 2025. Jadi ternyata berita ini tuh naik pertama kali di tanggal 25 Mei 2025. Artinya berita ini sudah naik 2 hari yang lalu dan mungkin sekarang sudah mulai viral dan banyak yang membaca. Nah, ternyata usut punya usut, setelah saya baca berita yang agak lucu ini, di pikiran saya mungkin ke-6 polisinya ini atau oknum polisinya ini itu mengidap penyakit tertentu sehingga mengharuskan dia untuk menggunakan narkoba selama penyembuhan. Ternyata dari 4 artikel ini yang saya baca semuanya tidak ada sangkut pautnya dengan penyakit tertentu. Nah, karena memang kita tahu beberapa penyakit terkadang bisa menggunakan zat adiktif, dan apabila dicek oleh urin atau cek urin itu biasanya terindikasi narkoba. Tapi biasanya kalau orang-orang yang menggunakan obat-obatan seperti itu membawa surat dari kedokteran dan itu diperbolehkan secara medis ya. Tapi ada suratnya teman-teman, nggak boleh langsung beli sendiri ya. Nah, ternyata memang pure atau murni ke-6 oknum polisinya ini menggunakan narkoba. Nah, sanksinya itu ternyata tidak hanya sholat 5 waktu ya. Kalau dari portal Antara, pihak portal Antara saja, portal Antara ya, sanksinya itu ya ini dari kesaksian Kapolres ya, yang bersangkutan dikasih helm dan ransel untuk rutin melaksanakan apel pagi dan siang, dan olahraga kami paksakan 3 kali sehari. Pembinaan rohani wajib melaksanakan sholat 5 waktu di musola dengan pengawasan ketat. Pengawasannya di sini dimaksud adalah pengawasan langsung dari Kapolresnya. Nah, kemudian bagaimana kok bisa 6 polisi tersebut itu tertangkap atau positif narkoba? Nah, kalau lihat dari suara.com itu ternyata awalnya ini pertama datang ke sini, ini kesaksian dari Kapolresnya ya.
pertama datang ke sini kami tes urin tidak ada positif. Jadi mungkin sebelum terindikasi positif itu beberapa hari yang lalu sebelumnya itu Kapolresnya sudah sempat melakukan sidak ya, tapi sidaknya itu diberitahukan kepada bawahannya sehingga mungkin ke-6 orang oknum ini yang tadi positif narkoba itu bisa bersiap-siap sehingga dia tidak menggunakan narkoba dulu sehingga waktu dicek urin negatif. Karena dari kesaksiannya di sini, kalau teman-teman nanti baca sendiri, itu dari Kapolres Kalselnya, ya, Kapolresnya itu memang sering melakukan sidak secara rutin. Ya. Cuman di setiap sidak itu jarang terkena atau ada oknum anggota yang positif. Nah, dari gaya yang ada pemberitahuan dulu tadi, kemudian dari pihak Kapolresnya merasa metode tersebut itu kurang pas untuk penghadapan karena nyatanya setiap dicek itu tidak ada yang negatif, pada indikasinya itu ada. Indikasinya itu dari mana? Ternyata kalau teman-teman baca juga dari sebelum ada sidak ini itu sebelumnya ada satu oknum polisi yang tertangkap positif narkoba dan dia melarikan diri sehingga ada penembakan. Nah ini kalau teman-teman lihat kita 6 atau polisi yang positif tadi itu sebelumnya ada berita lain yang menyatakan ada satu oknum polisi. Nah ini teman-teman kalau baca ya, AKBP Jupri mengaku jika Polres HSD sangat aktif melakukan tes urin terhadap anggota usai ada oknum Babin Kaptipnas Polsek Tim Pasu berinisial NI ditembak petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalsel saat hendak ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Jadi sebelum ada sidak yang ditemukan 6 anggota ini itu sebelumnya memang ada kasus. Dari oknum ini yang bahkan pihak dari petugas BNN-nya sendiri itu sampai melakukan penembakan karena oknum tersebut mengungkap diri. Nah ternyata ditemukan lagi nih 6 orang yang positif dengan cara sidaknya itu dadakan, jadi tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Ini sudah jelas kami Bagaya, kami langsung turun ke Propam, turunkan Propam, Satker ya, ini Satgas Kesehatan. Kemudian di seluruh polsek pada minggu kemarin kami menemukan 6 personel yang positif narkoba. Yang positifnya ya, setelah ada tidak dadakan tadi ternyata ditemukan 6 orang yang positif. Nah ternyata setelah saya telusuri lebih dalam lagi, memang daerah di Kalsel yang terindikasi positif narkoba ini itu ternyata memang terindikasi daerah yang rawan. Jadi di sini di Jawa Pos teman-teman nanti bisa baca. Selain itu Polda Rosyanto juga menyoroti desa Kundan di Kecamatan Bantakan yang dikenal memiliki reputasi buruk sebagai wilayah rawan narkoba. Jadi daerah tersebut memang ternyata rawan narkoba, bahkan mungkin narkobanya sudah masuk ke kepolisian. Ya memang berita ini cukup lucu karena sanksinya, tapi juga sebenarnya sangat miris teman-teman karena yang terindikasi 6 positif narkoba itu adalah polisinya sendiri, yang dimana kita tahu seharusnya polisi itu yang menertibkan masyarakat agar tidak menggunakan narkoba. Dan biasanya kalau kita tahu banyak berita yang menyebutkan kalau ada orang yang terkena narkoba biasanya hasilnya berat. Karena di sini oknum polisinya sendiri yang kena hukuman itu hanya diberikan hukuman sholat ya, dan olahraga 3 kali sehari dan wajib sholat berjamaah. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir. Di sini ternyata kalau kita baca lebih lanjut dari pihak Kapolres sendiri itu ya menginginkan ya Kapolda Kalsel tidak ingin ada anggota kepolisian terpapar narkoba karena sudah disepakati beberapa puluh tahun lalu bahwa narkoba itu musuh bersama. Jadi kalau misalnya nanti ada anggota polisi yang tertangkap narkoba lagi, maka ya dari pihak Kalselnya ini akan berjanji untuk memberikan hukuman seberat-beratnya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa kalau masih ada yang terpapar narkoba, saya tidak segan-segan kita pecat. Jadi kalau misalnya ada yang terindikasi lagi langsung dipecat oleh pihak kepolisiannya. Masih banyak yang ingin menjadi anggota kepolisian. Nah, memang ini perlu dilakukan penegakan yang lebih ketat ya, karena bagaimanapun kita polisi itu memang harus dijaga karena kita tahu beberapa tahun kebelakang kita polisi cukup buruk, terutama kalau ada kita seperti ini. Walaupun memang penindakannya di sini tuh sudah cukup ketat, walaupun di headline beritanya itu terkait ini ya, jadi kemudian bisa sekali salah saja ternyata
jika kita baca lebih lanjut memang ada penjelasan lebih dalam, terutama ada hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, semoga hukum yang berlakunya juga itu ditegakkan seadil-adilnya agar ya pihak kepolisian itu bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, mungkin itu saja kali ini. Jika teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Kalian boleh diskusi seperti apapun, nanti kita akan tanggapi juga bagaimana terkait berita ini. Dan mungkin jika teman-teman ada request berita-berita viral lagi, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa langsung ke Instagram kami di Lapak Viral. Teman-teman bisa langsung request di sini. Lapak Viral, teman-teman bisa langsung ke sini. Oke, mungkin itu saja teman-teman video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.